Ada daratan, ada kepulauan. Kalau daratan sudah Sanggaran ini, di Amis Butongan. Di kepulauan ada dua, Buton sama Monas. Tanah Polio. Iya. Kita sampai di Pancora Beach. Ini lokasi festival Pancora. Apa namanya ini? Zodego. Dadah. Ayo santai. Saya hari ini bersama Ibu Bupati dan Pak Bupati Halmahera Barat. Kita menghadiri Pancora Beach Festival. Dan salah satu kegiatannya itu menyusuri sungai yang dikelilingi oleh mangrove. Mangrove ini indikator bahwa laut atau perairan di sekitar sini itu masih sehat. Selain untuk pemecah ombak dan mencegah abrasi, mangrove ini juga menjadi tempat breeding untuk jenis ikan tertentu. So, buat daerah kalian yang masih memiliki mangrove, dijaga dan diperbanyak karena mangrove ini menyerap karbon dioksida dan salah satu tanaman penghasil oksigen terbanyak supaya dunia kita tetap sehat. Gimana caranya? Saya jatuh. Basang mata menatap jauh, tapi hati terikat romantis. Gelombang menghapus jejak kaki, tapi tak mengikis hati yang mencintai. Akhirnya selesai launching dari Festival Pancora Beach di Ibu Selatan, Halmahera Barat. Potensi mangrove-nya sangat indah dan sunset-nya tuh sangat cantik. Buat kalian lagi jalan-jalan ke Halmahera Barat, you should visit Pancora. Selamat datang Bapak. Oh my God, Ibu Sherly. Ibu. Ketemu lagi. Anak mudanya nggak juga ya? Enggak. Pagi. Pada berapa murid sini? 8. Berapa? 88. Oh, dikit ya. SMK apa ini? SMK apa namanya? Ada Pekalongan. Iya, maksudnya fokus apa aja? Listrik, teknik gambar, Listrik, ya. Listrik, teknik gambar. Neutika. Apa? Oh, pelayaran ya? Pelayaran ya. Pagi Pak Bupati. Oh, pagi Ibu. Pastikan nih. Selamat pagi. Agi, sudah mendaftar semua? Sudah. Kalau untuk pembat screening sebelum turun kita sudah bagi. Terus untuk hari ini kita kumpul ulang baru kita bagi. Karena lembar screening banyak ada riwayat kesehatan yang butuh orang tua. Jadi lembaran screening semua sudah isi? Iya. Sudah masukin di aplikasi? Kalau nanti dari sini baru selesai baru masuk aplikasi. dari sini baru kita Ngana kelas berapa? Ngana? Ambil apa? Apa? NKP. Apa itu? Perikanan. Belajar apa? Belajar tentang penangkapan ikan. Sudah berapa tahun? Bu, tabe Bu, sini. Tabe Bu. Kalau di sana Bang. Hari Merdeka juga.
Ombak ya, ombak. Dapur umum dari Kemensos, makan nasi, makan ikan, makan sambal dan sayur. Ibu cobain tadi. Udah enak. Kemudian dibungkus oleh para OPD dari Pemkab di sini. Untuk yang hari 65 sama bilang porsi. Dari kejadian 22 Juni sampai hari ini sudah 140.000 porsi. Ini 6.000, sana 6.000 juga. Kan, total dari tanggal 5 dapur penunjangnya juga. Nah, untuk yang di sini pagi full 6.078. Kalau yang siang sama sore itu 2. Oh, masanya di sini, bungkusnya di sana. Oh. Kalau mau Bapak Ibu, Anak sendoknya. Nasi sama apa? hari ini ikan tuna cakalang itu dikasih sambal, kemudian tumisnya pakai kacang panjang sama melis. Oke, yang tadi di sana. Jadi ini dimasak sama Kemensos, dibungkus sama para OPD. Oh, kolaborasi yang sangat baik. Ini dapur umum yang masak ya. Jadi dari tanggal berapa mulai masak? Dari hari itu pas kejadian. Tanggal berapa itu? 22. Dari tanggal 22 sampai hari ini katanya udah 110.000 porsi ya. Luar biasa. Kewalahan ibu. Setiap hari mau ada yang kompor berarti. Jadi menu hari ini nasi, ikan, Sambal goreng. oh itu direbus dulu baru digoreng. Biar darah-darahnya hilang. Oh, Air asam. oh. Supaya lebih lezatos. Ini yang sudah jadi. Mari kita coba. Enak kan ada? Enak. Ambil yang mana? Oke. Ini ikan cakalang. Iya. Panas. Oh, enak. Enak. Ikannya berbumbu. Iya. Kita biasa orang Hongkong rasa bumbu. Kalau rasa bumbu Jadi satu porsi dapat satu potong ikan, nasi, lauk sama sayur. Oh, sama air. Sama air. Iya. Mantap. Ada juga madu di pasang buah. Ada cuma macam buah. Oh, berbuah juga. Semangka, pisang. Terima kasih Kemensos. Terima kasih juga Pemkab Bahasa menangani dengan baik. Ya, banyak juga ibu sudah datang. Sama-sama. Sangat Ibu. Sangat. Ya. Terima kasih ya. Akan arah masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur. Nah, Jamie, kita juga masih ada satu penghargaan lagi yang akan kita informasikan. Tentunya siapa yang akan menerima penghargaan ini adalah sebuah penghargaan untuk salah satu tokoh perempuan di negeri ini. Spesial nih. Spesial, Jamie, karena yang akan kita bacakan ini adalah untuk kategori Excellence in Women Leadership and Eastern Indonesia Transformation. Ini tentu merupakan penghargaan untuk para perempuan yang tangguh dan juga yang berhasil untuk memimpin daerahnya dengan baik, dengan program kerja yang berkualitas dan tentu saja inovatif, Jamie. Sudah kebayang nggak kira-kira siapa peraih penghargaannya? Sudah punya idola, Kak Tisa? Saya mungkin sudah terbayang siapa, tapi tentunya kita harus lihat dulu karena kategorinya ini, siapa yang mendapatkan penghargaan ini ada di dalam amplop yang saya pegang, Jamie. Nah, sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Dan penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Conda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan Bupati Wali Kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini. Dan saya sebagai perempuan dari Timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Idola gue itu, Tis. Idola Jamie, tapi saya sebagai seorang perempuan juga tentunya mengidolakan Ibu Shirley Juanda. Karena apa, Jamie? Kalau Miss-Missan, Miss Universe atau Miss apapun itu selalu mengusung konsep 3Bs, Brain, Beauty, and Behavior. Satu lagi apa nih? Satu lagi kalau saya menyebutnya, Bu Shirley Juanda ini ada 4Bs. Ada Brain, Beauty, Behavior, dan Brave tentunya. Berani, Jamie. Nah, faktor keberanian itulah sosok perempuan tadi terima penghargaan kita berhasil terbukti mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerahnya di Maluku Utara berdasarkan data BPS ini pada triwulan pertama saja jumlah peningkatannya 34,6%. Boleh tepuk tangan? Dan angkanya terus naik, terus stabil ya Bu ya. Pada triwulan ketiga, Bapak Ibu, data BPS menyebut angkanya bahkan meningkat 39,1%. Luar biasa sekali, Jamie. Tentunya Ibu Shirley ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menjadi inspirasi bagi seluruh wanita Indonesia. Jamie, tapi ngomong-ngomong, saya tuh juga seneng sih malam hari ini tentu berpartner sama kamu di panggung ini. Karena biasanya setiap hari selama kurang lebih setahun ya kita bekerja di Garuda TV di atap yang sama, kita kerap menjadi teman bekerja, tapi hanya di balik layar. Tapi kali ini untuk pertama kalinya kita duet bareng di atas panggung ini dan di depan layar kaca. Ternyata juga langka ya. Mungkin hadirin nggak tahu kalau kita sebenarnya terpisah gedung kantor. Kalau saya sebagai presenter, ini kebanyakan mengawal program laporan 8 petang. Jadi lokasi bersiarannya di gedung Menara Garuda, Jakarta Selatan. Kalau Tisa, ini mengawal program Dialog Indonesia Kita. Lokasi gedungnya di Gedung Sarina, Jakarta Pusat. Oke, mudah-mudahan next time mungkin Mbak Eli kita bisa siaran bareng ya buat program bareng. Pak Dirut izin ya. Izin Pak Dirut. Jamie, tapi sayang sekali kebersamaan kita untuk bertugas malam hari ini cuma sampai di sini. Karena baru juga ketemu cuma 1 segmen aja dapatnya. Mudah-mudahan nanti bisa 5 segmen atau mungkin 6 segmen atau mungkin 7 segmen begitu ya. Karena saya harus bergabung dengan 2 orang rekan saya juga yang tadi memandu acara, yaitu Iwel dan juga Van. Baik, kalau saya juga akan pamit mempersiapkan untuk pembacaan kategori berikutnya. Terima kasih Tisa. Terima kasih Jamie, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Kita Awards. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lian Tiame dalam Latsar News. Hari ini kita masuk ke rubrik tokoh berakhlak inspiratif. Ya, kali ini kita mengulas sosok yang tengah menjadi sorotan karena keteguhan integritasnya. Ya, Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara. Di tengah tantangan besar yang beliau hadapi, Ibu Shirley membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan amanah untuk melayani dengan hati. Beliau kini dikenal dengan sosok yang menerapkan nilai-nilai berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif secara nyata. Berikut cuplikannya. Ibu Shirley Juanda merupakan sosok gubernur perempuan pertama yang memimpin Provinsi Maluku Utara sejak periode 2025 sampai 2030.
Lahir di Ambon, 12 Agustus 1982, beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tangguh, peduli, dan visioner. Sebelum memimpin Maluku Utara, Ibu Shirley aktif sebagai pengusaha dan ketua Yayasan Sosial Kemanusiaan yang membentuk kepekaan dan komitmennya dalam melayani masyarakat. Ia maju melanjutkan perjuangan mendiang suaminya Benny Laos dengan membawa semangat baru bagi daerah. Di bawah kepemimpinannya, harapan akan pendidikan gratis, layanan kesehatan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan petani dan nelayan terus diperjuangkan. Ibu Shirley Juanda merupakan teladan kepemimpinan yang berlandaskan ketulusan, empati, dan pengabdian demi Maluku Utara yang lebih maju dan berkeadilan. 1. Berorientasi pada pelayanan. Ibu Shirley Juanda menginisiasi pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan keliling ke pulau-pulau terpencil di Maluku, agar masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke ibu kota ataupun provinsi. 2. Akuntabel. Ibu Shirley Juanda memastikan penggunaan APBD Provinsi Maluku disusun dan dilaporkan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Nilai kompeten. Pada awalnya, Ibu Shirley mengaku tidak memahami birokrasi. Namun, beliau tetap konsisten mengembangkan dirinya demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, nilai kompeten dari Ibu Shirley juga tercermin dari keprofesionalitas beliau yang sangat matang dalam mengerjakan tugas sehingga menghasilkan hasil kerja yang berkualitas. Beliau ini menguasai setiap tanggung jawab yang diberikan dan mampu mengambil keputusan bijak meskipun di bawah tekanan. Nilai harmonis. Nilai ini tercermin dari Ibu Shirley yang berinteraksi dengan orang lain dengan penuh empati, saling menghargai, dan selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan lingkungan sekitarnya. Melalui sikapnya yang ramah dan selalu mendukung ini menciptakan lingkungan kerja yang produktif. L. Loyal. Ia menunjukkan komitmen tinggi untuk melanjutkan perjuangan pembangunan di Maluku Utara dengan tetap menjaga kesinambungan program kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. A. Adaptif. Bu Shirley menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Fokus pada solusi di tengah situasi yang menantang. Di tengah tantangan dan dinamika pemerintah, ia mampu membaca situasi, merespon perubahan, serta fokus pada solusi inovatif dan relevan. Ibu Shirley Juanda menunjukkan nilai kolaboratif dengan memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi melalui pelibatan aktif tokoh masyarakat dan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan daerah. Demikianlah ulasan rubrik tokoh berakhlak inspiratif kali ini. Dari sosok Ibu Shirley Juanda, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata untuk merangkul semua pihak demi kemajuan bersama. Saya, Lian Tiame, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat menjalankan aktivitas, dan salam ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyat. Di tengah tuntutan zaman, Indonesia memanggil aparatur sipil negara untuk memegang teguh nilai dasar berakhlak. Namun, di Maluku Utara, nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kepemimpinan. Ia diwujudkan oleh seorang tokoh inspiratif, Gubernur Shirley Juanda. Makasih sayang. Bagi Ibu Shirley, ASN bekerja untuk satu tujuan, membuat rakyat lebih sejahtera.
Berorientasi pelayanan diwujudkan melalui kebijakan yang pro-rakyat dan solutif. Ia menjadikan kesehatan dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama daerah. Ini konsultasi dengan saya, khusus misalnya dengan Halsel, kalau HPS-nya terlalu mahal, berarti untuk Halsel kita naikkan. Kan tugasnya menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah baru. Nilai akuntabel dipegang teguh. Dalam setiap langkahnya, beliau berkomitmen memastikan APBD, setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik, transparan, dan dapat diukur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Inilah integritas yang sesungguhnya. Bukan ku serahkan perhatian lebih. Lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi, di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan. Sebagai pemimpin, beliau hadir dengan kecerdasan dan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kompeten adalah menjawab tantangan dengan kinerja, bukan dengan kata-kata. Hal ini terlihat dari keseriusan beliau dalam pengelolaan talenta dan komitmennya pada program-program nasional. Nilai loyal terukir dalam keberaniannya mengambil kebijakan yang terbaik untuk Maluku Utara, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara, jauh dari godaan kepentingan pribadi. Harmoni dalam kepemimpinan adalah akar yang menaungi, membuat setiap jiwa di bawahnya merasa sejuk dan dihargai. Ku bahagia yang telah terlahir di dunia. Adek. Ia memastikan bahwa meskipun ranting bergerak ke arah yang berbeda, semua berpegang pada batang yang sama, menuju langit yang satu. Shirley Chonda adalah sosok gubernur yang adaptif dan kolaboratif. Menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, beliau dapat menghadapi semua keraguan dan penolakan dengan bukti kinerja yang nyata. Di era keterbukaan ini, kolaboratif adalah kunci. Karena kolaborasi dan pengawasan publik adalah benteng pertahanan dari godaan dan penyimpangan.
Ibu Shirley Laus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Beliau turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan warga, dan memastikan pelayanan publik hadir secara cepat serta tepat. Sikap ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan yang patut diteladani oleh ASN. Akuntabilitas adalah fondasi utama bagi seorang pemimpin. Di Maluku Utara, sosok Shirley Joanna tampil sebagai pemimpin perubahan pertama yang berani menunjukkan komitmennya pada transparansi dan tanggung jawab publik. Akuntabilitas baginya berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan mereka dan memastikan program pendidikan, kesehatan, serta pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya. Namanya siapa? Rania. Oke. Jadi apabila ada teman saya yang sakit atau terluka, terus dibawa ke UKS, kadang kami tidak bisa memberikan penanganan secara maksimal dikarenakan fasilitas obat-obatan dan alat kesehatan itu kurang lengkap di UKS. Jadi bagaimana pemerintah bisa membantu agar UKS sekolah-sekolah itu bisa lebih lengkap? Sekitar 80 juta per bulan di sekolah ini. Di luar gaji guru-guru semuanya. Harusnya dengan 80 juta obat-obat itu sudah lengkap. Jika tidak lengkap, guru dan kepala sekolah akan Ibu evaluasi. Benar tidak? Jadi sebenarnya hanya perlu memilih kepala sekolah yang baik, memanfaatkan 80 juta itu dengan baik, bagaimana alat-alat kesehatan di sekolah itu lengkap, ya. Nilai kompeten yang dimiliki oleh Ibu Shirley ditunjukkan oleh usahanya untuk belajar dan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Meskipun tidak memiliki background politik sebelumnya, beliau selalu berusaha untuk terus belajar agar dapat memiliki kinerja yang baik. Beliau juga selalu mengupayakan untuk melakukan tugasnya selaku Gubernur Maluku Utara dengan baik dan berkualitas. Itulah yang bisa kita contoh dari Ibu Shirley sebagai seorang ASN. Di tengah keberagaman Maluku Utara, keharmonisan adalah kunci membangun masa depan yang lebih baik. Ibu Shirley Joanna sebagai Gubernur Maluku Utara meneladani nilai harmonis dalam berakhlak. Beliau merangkul perbedaan, menjadikan keragaman budaya dan agama sebagai kekuatan persatuan. Dengan sikap terbuka, beliau mendengar dan memahami setiap suara rakyat, agar kebijakan yang lahir berpihak pada semua. Melalui nilai harmonis, Ibu Shirley Joanna membuktikan bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan jembatan untuk membangun Maluku Utara yang damai dan maju bersama. Sebagai Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Joanna senantiasa berpegang teguh pada nilai loyal sebagai bagian dari core values ASN berakhlak. Toleransi di tanah ini. Loyal berarti setia pada bangsa dan negara, menjaga nama baik instansi dan melaksanakan kebijakan pimpinan dengan penuh integritas. Komitmen itu diwujudkan melalui pelayanan yang tulus, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Hal ini, Provinsi Maluku Utara sudah UHC prioritas. Loyalitas bukan hanya kata, tapi sebuah tindakan nyata. Itulah yang diteladankan oleh Ibu Shirley Joanna. Kemarin-kemarin kita bisa menaikkan sampai 220. Sebagai Gubernur Maluku, Ibu Shirley menunjukkan sikap adaptif yang kuat dalam menjawab tantangan pembangunan. Salah satu wujud nyata dari nilai adaptif ini adalah inisiatif beliau untuk membangun akses Wi-Fi di sekolah-sekolah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki jaringan internet. So, ini perdana SMA Negeri 8 akhirnya bisa connect internet. Inisiatif ini mencerminkan sikap adaptif dalam mengatasi kesenjangan digital dan mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi. Ibu Shirley Laus juga menunjukkan nilai kolaboratif dengan membangun kerjasama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun masyarakat. Beliau percaya bahwa setiap pihak memiliki peran penting dalam pembangunan. Dengan semangat kebersamaan, Ibu Shirley mampu mewujudkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat. Nah, hari ini pun kita akan melaunching loker lapangan kerja dengan kerjasama PT Niko dengan Dinas Trans dan aplikasi Jobseeker sebanyak 12.000 tenaga kerja pemanjat kelapa.